kitab Roma pasal 7 ayat 18 sampai dengan ayat 25 yang berbunyi demikian. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, yaitu aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Setiap orang percaya pernah mengalami pergumulan dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam dirinya. Pergumulannya adalah begini: aku ingin berbuat benar, tetapi justru kesalahannya kulakukan. Aku ingin mengampuni, tetapi kita cenderung untuk membenci, mendendam, menyimpan kesalahan orang kepada kita, atau kita menyimpan kepahitan. Kita ingin berdoa untuk dekat dengan Tuhan, tetapi sering hati kita lebih tertarik kepada hal-hal duniawi. Nah, pergumulan seperti ini bukan hanya dialami oleh orang Kristen biasa atau orang Kristen yang baru percaya. Sekelas Rasul Paulus yang menulis surat ini mengungkapkan pergumulan yang sangat jujur. Dalam ayat yang kita baca tadi, ia mengetahui apa yang baik, menghendaki apa yang baik, tetapi seringkali yang dilakukan adalah yang tidak dia kehendaki. Jadi Bapak Ibu, bagian ini menunjukkan kenyataan tentang kelemahan manusia, sekaligus mengarahkan kita kepada satu pengharapan atau solusi dari pergumulan ini, yaitu kepada siapa? Yesus Kristus. Perhatikan dalam ayat yang ke-18 yang kita baca tadi. Paulus berkata, di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Pernyataan ini bukan berarti manusia sama sekali tidak dapat melakukan tindakan yang tampak baik. Manusia masih dapat menolong, mengasihi, bekerja, melakukan berbagai perbuatan moral yang terpuji. Namun, catatan Paulus di Roma pasal 7 tadi, Paulus sedang berbicara tentang ketidakmampuan manusia untuk hidup benar di hadapan Allah dengan kekuatannya sendiri. Kenapa? Dosa telah merusak hati dan kehendak manusia. Karena itu manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya melalui usaha, melalui pengetahuan, melalui agama, atau melalui perbuatan baik, atau dengan cara dan kemampuan dirinya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang mengetahui kehendak Tuhan atau kehendak Allah, saya ulangi lagi, bahkan ketika kita mengetahui kehendak Tuhan,
pengetahuan itu tidak otomatis memberi kita kuasa untuk melakukan firman Tuhan atau kehendak Tuhan. Kita dapat mengetahui bahwa berbohong, salah satu contoh itu salah. Tetapi tetap saja kita tergoda untuk berbohong. Ya. Kita tahu bahwa iri hati itu tidak benar. Tetapi hati kita masih mudah membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Benar? Kita tahu bahwa mengasihi musuh itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi sering kita masih ingin membalas jahat dengan jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara, janganlah kita terlalu percaya kepada kekuatan diri sendiri yang berkata saya mampu mengatasi semua pergumulan hidup yang aku hadapi dan jalani. Perhatikan Alkitab mengatakan, Alkitab mengingatkan bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa yang berkenan kepada Tuhan. Ya, artinya manusia tidak dapat melakukan kehendak Tuhan dengan kekuatan diri kita. Katakan amin. Amin. Karena itu kita perlu datang kepada Tuhan dengan apa? Dengan kerendahan hati, mengakui kelemahan dan dosa kita, berhenti mengandalkan kemampuan diri sendiri, dan memohon pertolongan Tuhan untuk perjalanan hidup kita setiap hari, menyerahkan kehendak kita, keputusan kita kepada pimpinan Roh Kudus. Dan tanpa ini kita tetap menjadi pribadi gagal, dan gagal. Seperti yang ditulis oleh Paulus dari ayat yang kita baca tadi. Perhatikan, kita maju pada ayat yang ke-19. Paulus melanjutkan, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Di sini Paulus menggambarkan adanya pertentangan dalam dirinya, ada semacam kontradiksi dalam dirinya. Ada kerinduan untuk taat kepada Allah dalam diri Paulus, tetapi ada juga dorongan dosa yang menariknya kepada kejahatan. Dia tidak sedang membenarkan dosa. Paulus justru mengakui betapa seriusnya kuasa dosa dalam kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, menjadi orang percaya tidak berarti kita tidak pernah mengalami pencobaan. Saya ulangi lagi, menjadi orang Kristen tidak berarti kita tidak pernah mengalami pencobaan. Kita masih terus berjuang melawan dosa. Katakan amin. Amin. Kita masih tetap berjuang melawan dosa, melawan kebiasaan buruk, melawan godaan yang ingin menjerumuskan kita kembali kepada dosa, melawan amarah, melawan keserakahan, dan melawan berbagai keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan perhatikan pergumulan yang tadi saya baru sampaikan itu dapat muncul dalam berbagai bentuk. Misalnya kita ingin berbicara lembut, tapi tiba-tiba kata-kata kasar, sumpah, serapah, seronok, jorok yang keluar dari mulut kita. Kita ingin setia, tetapi malah mudah tergoda untuk tidak jujur. Ada pernah kita alami seperti itu? Pernah jujur? Pernah. Ya. Kita ingin mengampuni, tapi terus mengingat kesalahan orang lain yang sudah menyakiti. Ya. Kita ingin hidup kudus, tetapi terus kembali kepada kebiasaan lama. Bahkan kita ingin melayani Tuhan, tetapi hati masih mencari validasi di pihak lain.
Jadi pergumulan ini harus kita hadapi dengan apa? Dengan serius. Jangan menganggap dosa sebagai hal yang kecil. Ya. Dosa yang terus dipelihara dapat mengeraskan hati, merusak keluarga, menghancurkan pelayanan, dan menjauhkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Dan jangan pula kita berpikir, Bapak Ibu, bahwa pergumulan berarti Tuhan meninggalkan kita. Justru kesadaran akan dosa dan kerinduan untuk hidup benar dapat menjadi tanda bahwa hati kita masih peka terhadap kehendak Tuhan. Amin. Haleluya. Kita maju ayat per ayat ya. Kita lihat dalam ayat 21 sampai dengan ayat 23. Paulus berkata di sana. Paulus menulis di sana tentang hukum lain yang bekerja di dalam anggota tubuhnya yang membuatnya menjadi tawanan hukum dosa. Gambaran ini, Bapak Ibu, menunjukkan bahwa dosa bukan sekadar kesalahan yang dilakukan sekali, tapi dosa juga memiliki kuasa yang dapat membelenggu. Pada awalnya, seseorang mungkin merasa bahwa dia sedang menguasai dosa. Tetapi jika dosa terus dibiarkan, akhirnya dosa yang menguasai dirinya. Contoh, kita tidak mau merokok, kan? Karena kita bergaul ya, sekali-sekali merokok tidak apa-apa. Biar kelihatan gaul gitu ya, ya kan? Sekali-sekali tidak apa-apa. Oke, sekali, tidak terasa. Besoknya lagi ditarik sekali, tidak terasa. Lambat tahun mulai terasa. Dan terus terasa. Dan karena terasa dan terus terasa, akhirnya dia sudah terikat. Tanpa dia sadari, tadinya dia mampu mengontrol. Ya, tapi akhirnya dia dikontrol oleh kebiasaan yang berdosa. Contoh lagi, misalnya minuman keras, alkohol, seteguk dua teguk enak. Ada apa besok lagi seteguk dua teguk. Malam ketiga 3 teguk, malam keempat 4 teguk, malam kelima 5 teguk. Malam ke-6 1 gelas. Malam ke-7 mulai 1 gelas setengah. Malam ke-8 sudah 2 gelas. Dan sudah menikah. Dan apa yang terjadi? Bukan kita yang menguasai dosa terjerumus ke dalam alkohol. Tapi sebaliknya alkohol yang membelenggu menguasai kita. Ya. Ini berbicara tentang kebiasaan kecil. Ya. Seseorang dapat mulai kebiasaan kecil. Contoh main judi kan, main kolok-kolok, asik. Saya dulu nih badan kolok-kolok pernah. Apa yang pernah saya? Saya dulu judi juga. Tapi yang paling banyak menguras penghasilan pekerjaan saya adalah kuliah. Saya akui. Kalau kolok-kolok itu saya cuma sifatnya temporer gitu ya, sementara saja. Tapi pernah ya, karena kita pintar ngomong ya bisa merayu warga gitu ya dengan bahasa-bahasa yang memikat gitu ya, sehingga berkumpullah orang-orang gitu ya. Itu saya dulu. Tapi setelah kita mengerti kebenaran, udah pelan tapi pasti itu kita tinggalkan. Saya tinggalkan. Saya ulangi lagi, seseorang dapat mulai dengan kebiasaan kecil, tetapi kemudian apa? Menjadi kecanduan. Ia mungkin berkata, saya bisa berhenti kapan saja, saya bisa stop kapan saja, tetapi ternyata dia tidak bisa stop dan terus berlanjut. Ya. Demikian juga Bapak Ibu dengan tadi rasa karena kemampuan kita tidak bisa mengampuni, sehingga kita menyimpan kepahitan, ya. Jadi jika kita sudah simpan kepahitan, maka tidak ada keindahan lagi dalam hidup kita, ya kan? Karena itu mari buang semuanya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya percaya jika kita sudah membuang unsur-unsur dosa dalam diri kita, hidup ini pasti akan meninggalkan. Saya katakan, saya jamin enak, amin, amin, ya.
Tadi malah saya panjang lebar ngomongin Pak Erlan ya. Memang kita kadang-kadang sering tersakiti, ya. Tersakiti, dikhianati, dibohongi, dikecewakan. Kalau kita secara manusia kita harus balas dendam. Tapi boleh balas dendam tanda petik, aku tunjukkan. Aku yang engkau remehkan, aku yang engkau khianati, aku yang engkau sepelekan, akan tunjukkan balas dendamku kepadamu dengan aku melakukan sesuatu yang nantinya engkau akan bisa akan manggut kepada saya. Kan begitu ya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa sering memberikan apa? Kesenangan sesaat. Tetapi dapat apa? Mendatangkan kehancuran yang panjang. Ini kan itu jangan coba-coba bermain dosa. Halo anak-anak muda, saya membaca media, ada seorang mahasiswi keperawatan dari Ketapang yang karena kepincut dengan seorang cowok, walaupun saya tidak lihat gambar cowoknya, karena kepincut mereka melakukan apa? Hubungan terlarang, gitu ya. Maka saya katakan banyak sekali mahasiswa yang, maaf ya, saya agak sedikit norak ya, maaf ya, mahasiswa yang ngekos di kota-kota itu dia lebih rendah dari lonte. Maaf, sorry ya. Kenapa? Dia memberi hidupnya, tubuhnya secara gratis dengan gombalan, korban gombalan. Ada di Kedondong ya, sampai beranak, kan korban juga kan? Nah, gitu ya. Kan tuh hati-hati. Kalau Anda cinta kepada orang itu, ya sabar, amin. Ya, sabar, nanti engkau pun akan jadi milikku, kan begitu ya. Jangan mudah, apalagi hari-hari ini saudara, hati-hati anak-anak gadis, apalagi yang cantik, ya kita harus jual mahal, amin. Jangan kalau recehan gitu ya. Dialah kita nih harus kita pertahankan ya. Kan kasihan kita. Akibat hubungan terlarang di mahasiswi keperawatan ini tadi mengandung. Ya, lalu diajak menikah, belum bersedia. Akhirnya dibunuh oleh pacarnya. Kan begitu. Ya kan? Jadi hati. Jadi saudara lagi dosa sering memberi apa dari kesenangan sesaat, tetapi mendatangkan kehancuran yang panjang. Dosa kadang-kadang menjanjikan kebebasan, tetapi pada akhirnya membawa manusia kepada perbudakan. Karena itu kita perlu apa? Jujur di hadapan Tuhan. Katakan amin. Jujur di hadapan Tuhan. Jangan menyembunyikan dosa di balik. Apakah di balik kehidupan keberagaman kita, di balik penampilan kita yang rohani. Tuhan tidak memanggil kita untuk berpura-pura kuat, melainkan Dia, Tuhan, menghendaki kita datang kepadanya dengan hati yang terbuka. Katakan amin. Hati yang terbuka. Ya, akui kita punya pergumulan. Amin. Aku ingin melakukan yang baik, tapi kecenderungannya yang jahat muncul. Akui di hadapan Tuhan. Aku ingin hidup kudus, tapi justru aku lakukan hal yang tidak kudus. Terbuka di hadapan Tuhan. Dan keterbukaan ini harus kita ungkapkan, kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku memang lemahnya di sini, Tuhan. Ya. Kan begitu, ya. Aku lemahnya di sini, Tuhan. Aku sadar ini titik rentangku. Tolong aku, Tuhan, agar titik rentan ini bisa ditutupi, bukan oleh karena kekuatanku, tapi oleh karena intervensi dari Tuhan. Katakan amin. Dan juga selain kita mengakui di hadapan Tuhan dosa-dosa yang kita lakukan, kita juga berjanji untuk putuskan jalan
menuju dosa tadi. Ya. Jadi hindari situasi, jaga pergaulan, kebiasaan, serta hubungan atau relasi yang terus membawa kita terjerumus jatuh ke dalam dosa. Itu hati-hati. Kita perlu mentor, tahu mentor, pembimbing. Ya. Di sini kita ada beberapa pekerja bertanya, ya. Jangan kita menutup diri jika ada pergumulan yang mungkin kita tidak mampu mengatasi. Kita bagikan itu kepada saudara seiman kita agar kita mendapatkan tolong. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Ya. Ya. Bicara tidak bisa tatap muka, bisa lewat WA kepada kami, ya kan? Bisa, sehingga kita bisa diarahkan. Ya. Dan terus hidup isi hati kita, pikiran kita dengan firman Tuhan, serta kita bergantung kepada Roh Kudus, karena kemenangan atas dosa bukan hasil kekuatan manusia, melainkan pekerjaan anugerah Allah di dalam diri orang percaya melalui karya Roh Kudus. Ya, di dalam ayat selanjutnya, ya, bahwa hukum Taurat itu baik dan kudus, ya. Tadi ada kita baca, masalahnya bukan pada hukum Allah, hukum Taurat, melainkan pada dosa yang ada pada diri manusia. Hukum Allah itu seperti apa? Seperti cermin. Coba perhatikan ketika kita bercermin. Semua kita pasti pakai cermin, saudara, ya? Pasti kita pakai cermin. Iya, saya punya ada bentol di sini. Udah ada nih. Ada tai lalat di sini. Ada pecah-pecah di sini di muka saya. Nah, dengan saya bercermin, bisakah kotoran di muka saya ini disingkirkan? Bisa enggak? Bisa. Enggak bisa. Dengan bercermin. Ya, maksudnya kita udah tahu. ya, cermin itu bisa enggak membersihkan? Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Ya. Jadi cermin tadi adalah merupakan apa? Merupakan sebuah petunjuk. Lu tuh, tahu kan? Firman seperti cermin, menunjuk kesalahan kita, menunjuk dosa kita, bahkan memberikan solusi. Ya, kan gitu ya. Kau sudah tuh ada semacam tai lalat ini ya. Kau mau tai lalat hilang, beli, nggak ada obat tai lalat di apotek kan? Ya kan? Tinggal dicecel-cecel di sini, bisa hilang saudara ya. Nah, kalau kita hanya melihat di cermin, misalnya tai lalat saya ini bisa dihilangkan gitu ya. Bisa bercak-bercak di muka saya ini dihilangkan. Kita lihat di cermin itu lagi, tapi kita tidak bertindak. Kita tahu muka kita akan tetap menjadi noda-noda, ada noda-noda. Tapi kalau kita bertindak sesuai dengan apa yang kita lihat di kaca cermin tadi, maka noda-noda di muka kita bisa kita hilangkan, saudara. Begitu juga firman Tuhan yang diajarkan, yang disampaikan kepada kita adalah bagaikan cermin, menunjuk engkau sudah ternoda karena dunia. Tapi tidak hanya menunjuk, tapi juga memberikan solusi jalan keluar. Kan begitu ya? Haleluya, haleluya. Jadi firman Tuhan menunjukkan dosa kita. Firman Tuhan menyatakan bahwa kebencian, ketidakjujuran, hawa nafsu, termasuk kesombongan, ketidakpedulian adalah hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun sekadar mengetahui perintah Tuhan tidak cukup untuk membebaskan kita dari kuasa dosa. Sekadar melihat muka kita dengan cermin bahwa banyak bercak dan kita tidak bertindak bagaimana menghilangkan bercak itu, tetap saja muka kita dipenuhi bercak-bercak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini agak panjang. Ya, ini ayat per ayat agak rumit ya, maka saya perlu banyak membaca catatan. Ya. Kita membutuhkan lebih daripada aturan, saudara. Kita membutuhkan juru selamat, inilah solusinya. Daripada ketidakmampuan kita menghadapi pergumulan dalam kita mengatasi keberdosaan kita. Kita membutuhkan juru selamat, kita membutuhkan hati yang baru, kita butuh pengampunan, dan kita butuh seorang mentor. Yaitu siapa? Roh Kudus.
Karena itu kekristenan bukan hanya tentang mengetahui lebih banyak ayat Alkitab, tetapi kekristenan adalah hidup dalam hubungan dengan Tuhan. Firman Tuhan harus diterima, firman Tuhan harus dipercaya, firman Tuhan harus dikerjakan. Melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Perhatikan, kita lihat ayat ke-24, ya kan? Gimana bunyinya ayat 24? Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Perhatikan Bapak Ibu, ini bukan sekadar keluhan biasa dalam diri Paulus. Paulus menyadari bahwa dirinya tidak berdaya. Ia telah melihat kenyataan dosa, ya, merasakan beratnya pergumulan dan menyadari bahwa dirinya tidak mampu membebaskan diri. Tetapi perhatikan, Paulus tidak berhenti pada keputusasaan. Ia segera berkata, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi pertanyaan Paulus langsung memperoleh jawaban. Yang dapat melepaskan manusia dari tubuh maut adalah Yesus Kristus. Bukan kekuatan moral, bukan usaha agama, bukan disiplin pribadi, bukan kemampuan manusia. Keselamatan, kemenangan berasal dari Allah melalui Yesus Kristus. Yesus tidak hanya mengampuni dosa kita, Ia juga memberikan kita pembebasan dari kuasa dosa dan memberikan Roh Kudus yang menolong kita untuk hidup dalam ketaatan. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, selama hidup di dunia kita masih menghadapi pergumulan, namun kita tidak lagi berjuang sendiri. Katakan amin. Amin. Dan dosa tidak lagi menjadi tuan yang mutlak atas hidup kita. Perhatikan Roma pasal 7 berlanjut kepada Roma pasal 8 yang menyatakan bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi orang yang ada di dalam Kristus. Ya. Jadi di dalam Kristus kita menerima hidup baru dan pertolongan Roh Kudus untuk berjalan dalam kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada yang sedang bergumul dengan dosa tertentu. Saya tidak tahu apa pergumulan saudara tentang dosa yang mungkin masih membelenggu diri kita. Mungkin ada yang merasa gagal berulang kali. Mungkin ada yang berkata dalam hati, saya sudah mencoba untuk berubah, tetapi saya kembali jatuh lagi dalam dosa. Ingat, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, jangan mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi datanglah kepada Kristus. Yesuslah jawaban. Amin. Ya, ketika kita lemah, Ia memberi kekuatan. Ketika kita jatuh, Yesus memberi kita pengampunan, anugerah kepada kita. Ketika kita bingung, Dia memberi arahan. Ketika kita tadikan, Ia memberikan pembebasan. Ketika kita putus asa, Yesus memberikan pengharapan. Dan ketika kita merasa tidak layak, Ia mengingatkan bahwa kasih karunia-Nya cukup bagi kita. Ya, jadi kita mungkin belum sempurna. Betul, kita belum sempurna. Tetapi kita tidak boleh berhenti berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Setiap hari kita perlu bertobat, perlu percaya, perlu berdoa, perlu membaca firman, perlu menyerahkan diri kita kepada pimpinan Roh Kudus. Ada seorang anak kecil, ya, melihat sebuah batu besar di halaman rumahnya. Dia berusaha untuk menyingkirkan batu besar itu dengan kekuatannya. Berkali-kali dia coba, tidak bisa. Dia coba lagi, tidak bisa. Sampai puluhan kali dia coba, tidak bisa. Bahkan batu itu tidak bergerak sama sekali. Kemudian
Ayahnya melihat, bapaknya melihat, dan berkata, mengapa kamu tidak minta pertolongan? Kan? Bapaknya bilang, apa kamu tidak minta pertolongan? Kalau batu ini kita singkirkan dari halaman rumah kita. Anak itu menjawab, saya sudah menggunakan seluruh kekuatan saya. Ayahnya berkata, enggak, kamu belum menggunakan seluruh kekuatan. Kenapa? Karena kamu belum menggunakan pertolongan ayah. Kamu belum meminta pertolongan kepada ayah. Ini gambaran hidup kita, saudara. Ya kan? Kita merasa terpuruk, tertekan, tidak berdaya, kita pedang sendiri, kita tahan sendiri. Padahal Bapa memantau kita, Bapa surgawi memantau kita. Dia terus berkata, terlihat, kenapa dia tidak minta bantu kepadaku? Kenapa dia tidak minta pertolongan kepadaku? Karena itu kita perlu berdoa. Doa itu kan salah satu ungkapan memohon pertolongan. Meskipun kita punya pergumulan dan Tuhan tahu pergumulan kita, Tuhan tahu masalah kita, tapi kita tidak pernah ngomong minta pertolongan sama Tuhan. Mana mungkin kita mendapatkan solusi? Kita terikat dosa yang ingin kita lepaskan, tapi kita tidak pernah meminta pertolongan Tuhan. Kita coba dengan kekuatan diri, tetap gagal, saudara. Sampai kiamat dunia tetap gagal, ya kan? Jadi kita perlu memohon kepada Tuhan dengan kita berkata, Tuhan, tolong aku tidak Tuhan. Ya kan? Aku tidak Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lagi kita sering merasa sudah menggunakan sumber daya kita atau kekuatan kita untuk melawan dosa. Tetapi sebenarnya kita belum sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Jadi kemenangan tidak datang karena kita cukup kuat. Kemenangan datang jika kita ada bersama dengan Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan. Jadi perhatikan yang terakhir, Roma 7 ayat 18 sampai dengan ayat 25 mengajarkan 3 kebenaran penting. Yang pertama, manusia memiliki kelemahan dan tidak mampu menyelamatkan dirinya. Yang kedua, pergumulan melawan dosa adalah kenyataan yang harus dihadapi dengan jujur. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah satu-satunya pembebas dan sumber kemenangan. Kan itu jangan hidup dalam kepura-puraan. Akuilah kelemahan kita. Amin. Amin. Jangan menyerah kepada dosa. Lawanlah dosa dengan pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bersyukurlah karena pembebasan kita datang melalui Yesus Kristus. Kiranya setiap kita dapat berkata seperti Paulus berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dari cengkraman hukum maut ini, hukum dosa yang sedang menguasai aku. Kita bersyukur kepada Allah. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami mengakui bahwa di dalam diri kami masih ada kelemahan dan pergumulan melawan dosa. Kami sering mengetahui apa yang baik, tetapi gagal melakukannya. Ampunilah kami dan jangan biarkan kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena melalui Engkau kami menerima pengampunan. Melalui Engkau kami menerima pembebasan. Melalui Engkau kami menerima pengharapan. Tolong kami untuk menyerahkan hidup kami setiap hari kepada-Mu. Pimpinlah kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami mampu menolak dosa, melakukan kehendak Allah dan hidup dalam kekudusan. Ketika kami jatuh, mampukan kami untuk bangkit. Ketika kami lemah, kuatkan kami. Biarlah hidup kami
menjadi kesaksian tentang kasih karunia dan kemenangan Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.